Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvara Kevin Valeta, absen 9 dari kelas 12 IPS 4. Untuk materi sejarah Indonesia kelas 12, yaitu ada 2 KD. Saya akan menyampaikan 1 KD yang saya pelajari sekarang, yaitu KD 3.4, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai dengan sekarang dengan tahun 1966. Di mana sistem demokrasi ini seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitut pada tanggal 10 November 1956, yaitu 1. Menuju demokrasi terpimpin. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi oleh Soekarno yaitu dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan masyarakat. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik, Konstitut gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Konsepsi Presiden 1957. Menurut Soekarno, ketidakstabilan politik dan kesulitan-kesulitan negara pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh adanya banyak partai. Soekarno mengajukan konsepsi derapan pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 November 1957. Adapun pokok-pokok yang terkandung dalam konsepsi tersebut sebagai berikut. 1. Dalam pembaruan struktur politik yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan fungsional. B. Pembentukan Dewan Nasional. Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin melalui panitia perumus Dewan Nasional. Dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. C. Mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959. Soekarno mengeluarkan keputusan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. Kemudian disampaikan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. D. Larangan mengikuti sidang Dewan Konstitut. Dewan Konstitut mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan presiden. Pemungutan sebanyak 3 kali tidak mencapai quorum untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD tetap. E. Mengambil keputusan melalui dekret presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959 mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 melalui dekret presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959. Berikutnya, adapun latar belakang dikeluarkan dekret presiden sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintah negara belum berhasil dibuat sedangkan UUDS 1950 dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia. 2. Kegagalan konstitut menetapkan Undang-Undang Dasar. 3. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. 4. Terjadinya berontak dalam negeri.
5. Konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional. 6. Banyaknya partai yang saling berbeda pendapat. 7. Partai politik menghalalkan segala cara. Berikutnya, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkan dekret adalah untuk menyelesaikan masalah yang semakin tidak menentu. Adapun dekret presiden sebagai berikut. 1. Pembubaran konstitut. 2. Tidak berlakunya UUDS 1950. Dan 3. Pembentukan MPRS dan DPHS. Adapun dampak positif dekret presiden 5 Juli 1950 dan 3. Pembentukan MPRS dan DPHS. Adapun dampak positif dekret presiden 5 Juli 1950 yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik, memberikan pedoman yang jelas Undang-Undang 1945. Berikutnya, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan DPHS. Dampak negatif dekret presiden 5 Juli 1950 yaitu 1. Pelaksanaan hanya menjadi slogan-slogan belaka. 2. Memberikan kekuasaan besar pada presiden, MPR dan lembaga tinggi negara. 3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. A. MPRS. Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetap liberal Presiden nomor 2 tahun 1959. B. DPHS. Dibentuk Presiden nomor 3 tahun 1959. Presiden menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang mencangkup revolusi, gotong royong demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. C. DPR-GR. Presiden membubarkan DPR hasil pilihan rakyat pada pemilu 1955 pada 5 Maret 1960. Alasannya sebagai berikut. 1. Perubahan perimbangan perwakilan golongan DPR-GR yang mengakibatkan kegelisahan dalam masyarakat. 2. DPR yang demikian. 3. Pembangunan dengan cara pengangkatan yang disampaikan itu bertentangan dengan asas-asas demokrasi. Dekorasi. D. Pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja bertugas pada periode 10 Juli 1959 sampai Februari 1960 yang memiliki program yang dikenal dengan triprogram, yaitu 1. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu singkat. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Pembebasan Irian Barat. E. Front Nasional. Dibentuk berdasarkan Panpres nomor 13 tahun 1959 merupakan organisasi massa yang bertujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi satu kekuatan. F. MPPR. Dibentuk Presiden nomor 4 tahun 1962 merupakan badan pembantu PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. 3. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer Angkatan Darat dan PKI. Soekarno sebagai penyeimbangnya. 4. Usaha pembebasan Irian Barat. A. Perjuangan melalui diplomasi. Sesuai kesepakatan KMB Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia pada 1950 dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. B. Perjuangan melalui ekonomi dan politik. Pada 17 Agustus 1958, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Swasin. C. Perjuangan dengan konfrontasi bersenjata.
Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan Tripora sebagai berikut. 1. Gagalnya pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 5. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Tanggal 3 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan Dwiqora. Isinya yaitu Perhebat Revolusi Indonesia, bentuk perjuangan revolusioner untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.